Sekarang aku dan Rere berada di Desa Raci, di tempat budidaya udang milik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Wah, tambaknya banyak juga ya. Mana nih yang lagi panen udang? Ada nggak ya? Ayo Dev, cari tambak yang lagi dipanen. Wah, Pak, iki panen apa iki, Pak? Udang. Panen urang nggih, Pak? Wih, jadi gede loh. Nggih. Kula saged nulungi apa ora, Mbak? Siap, Mbak. Kowe ning mrene wae. Kula nulungi panen urang, wedi-wedake luntur. Tanteni kene ae. Wah, bejan temenan nih Kire. Bisa ikut panen total udang Faname. Karena tidak setiap hari ada panen udang total seperti ini. Budidaya udang Faname di sini menggunakan sistem Busmatic, yaitu budidaya udang skala mini empang plastik. Di Pasuruan, udang Faname menjadi pilihan saat budidaya udang windu banyak menemui kendala kematian akibat penyakit. Beda dengan panen parsial, kalau panen total seperti ini, kita harus turun semua ke tambak sampai airnya benar-benar surut. Kita tidak perlu untuk melempar jaring, cukup menyisir jaring dari ujung ke ujung untuk mendapatkan udangnya. Menyisir dan menarik jaringnya harus pelan-pelan ya, agar tubuh udang tidak terluka dan rusak. Karena udang Faname yang rusak, nilai jualnya akan turun. Setelah terkumpul dalam jaring, udang dipindah ke wadah dan dibawa ke pinggir tambak untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Udang Faname sudah bisa mulai dipanen sejak usia 4 hingga 5 bulan dengan berat mencapai 16-20 gram per ekor. Biasanya dalam satu tambak akan dilakukan panen parsial terlebih dahulu. Jika 2 hingga 3 hari setelah panen parsial ada yang mati, maka akan dilakukan panen total. Jika sehat dan tidak ada yang mati, maka akan tetap dirawat hingga panen rata berikutnya. Ini merupakan salah satu komoditas sumber daya alam utama yang ada di Kabupaten Pasuruan, udang Faname. Biasanya sekali panen mendapatkan 10 ton. Monggo Pak, panen lagi Pak. Wah, Deva kayaknya masih lama nih panennya. Kalau gitu aku mau bantu milih udangnya aja. Mas Deva, hati-hati. Aku tak nyortir orang sek yo. Setelah udang dipanen, selanjutnya disortir. Dipilih sesuai dengan ukuran. Udang dengan ukuran yang super akan dijadikan satu. Yang ukurannya kecil tidak masuk hitungan untuk dijual. Karena udang yang di sini hanya untuk ekspor. Nah, setelah dipanen, udang Faname ini ditaruh di sini untuk disortir. Nah, biasanya kita memilihnya yang lebih besar-besar kayak gini. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti ini nggak bisa dijual. Setelah disortir, dimasukin ke keranjang, ditimbang, lalu dikirim di gudang penyimpanan di Sidoarjo. Setelah semua disortir, udang ditimbang per keranjang, lalu dimasukkan ke dalam mobil dengan es agar tetap fresh dan dikirim ke luar negeri. Kawasan Rejoso Pasuruan banyak dijadikan tempat budidaya tambak bandeng dan kawasan mangrove. Di Desa Patuguran Rejoso Lor, mangrove mulai dibudidaya oleh kelompok sadar wisata. Salah satunya mangrove bisa diolah menjadi masakan bersama udang. Aku sama Rere lagi cari mangrove seperti apa yang bisa diolah jadi masakan yang enak. Aku dan Rere mau bantu Ibu Sumiati cari mangrove yang sudah matang untuk diolah jadi masakan. Tidak semua mangrove bisa diolah ya. Saat ini baru mangrove jenis Bruguera yang bisa diolah menjadi tepung hingga olahan. Pohon mangrove Bruguera tersebar di sepanjang Desa Tegalan. Buahnya menjulur dengan panjang 8 hingga 15 cm. Pohonnya bisa mencapai ketinggian 23 meter. Karena itu pantas aja untuk mencari buah harus menggunakan gala. Kalau yang di pinggir jalan Desa Patuguran ini, ketinggiannya sekitar 3 hingga 5 meter. Jadi buahnya bisa langsung aku ambil pakai gala atau cukup dengan melompat. Hati-hati. Wah, gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Salah satu tanda buah mangrove sudah matang, yaitu adanya perubahan warna pada buah yang menjadi semakin gelap dan warna kotiledonnya menjadi merah. Mangrove jenis ini juga disebut sebagai buah lindur atau buah bakau daun besar.
Nah, kita bertiga lagi ada di Desa Patuguran di Kabupaten Pasuruan. Nah, ini salah satu jenis mangrove yang dapat diolah, yakni mangrove bruguiera, dan biasanya diolah menjadi keripik atau lengkapan dari masakan tradisional khas Kabupaten Pasuruan. Nah, iki pun akeh, Bu. Ayo, monggo dimasak, Bu. Ayo, Bu. Yuk. Wah, enaknya dimasak apa ya? Nah, sekarang saya bersama Ibu Sumiati dan Rere mau masak apa, Mbak? Mau masak mangrove udang bumbu merah. Bu, kalau nolongnya apa, Ibu? Ngupas kulit. Ngupas udang, nggih. Iki lho Rek, mangrove-nya mau diolah bareng sama udang faname yang merupakan komoditas unggulan dari Kabupaten Pasuruan. Mangrove jenis ini atau buah lindur dapat dimakan langsung saat matang atau bisa juga dimakan dengan kelapa. Namun harus diolah dengan benar ya. Setelah mangrove dicuci bersih, mangrove harus diparut untuk dikeringkan. Proses pengeringan buah mangrove bruguiera ini untuk menurunkan kandungan tanin dan HCN agar sampai pada batas aman dikonsumsi. Aduh, ternyata ngupas udang faname susah juga ya. Alah, ngunera iso to, Mas? Lah isi aja rok, Mbak. Sampean wis rampung urung? Urung iki, ta? Lah, padha kuwi. Sementara aku ngupas udang dan Rere parut mangrove-nya, Ibu Sumiati menghaluskan bumbu merahnya yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, garam, dan kunyit. Bu, niki orangnya sampun, Bu. Kalau saged nolongnya apa mana, Bu? Ditumis le. Oh, ditumis nggih, bumbune nggih. Nah, aku ya wis mari iki, Bu. Wah, mantep nih. Wis mari to. Terus ya, Pak, nih, Bu. Di PP. Oh, ya wis. Sekarang, saatnya aku beraksi untuk numis bumbunya. Tumis sampai harumnya keluar. Bu, niki ambune wis penak. Bar iki arep dilebokno apa, Bu? Buncis nggih. Tumis hingga buncis layu, kemudian masukkan udangnya. Karena yang dipakai udang faname, ukurannya terlihat jelas lebih besar dan dagingnya lebih banyak. Udang faname memang terkenal sebagai jenis udang dengan komoditas ekspor. Harga per kilonya bisa mencapai ratusan ribu rupiah karena memang kualitasnya yang bagus. Terakhir, tambahkan mangrove kering yang telah direndam agar mudah ditumis dan menyatu dengan bumbu. Aroma nih, Jan. Wah, jadi pengen ngerasain. Coba. Wah, Mantap. sedep, Mbak, sedepol. Sedep, Bu. Enak loh iki. Aromanya sudah sedap, artinya sudah siap untuk diangkat. Wes dadi, Mbak, makanan ini, Mbak. Namanya apa, Mbak? Mangrove udang bumbu merah. Wes, nanti makan yuk. Ambune enak banget, Mbak. Udang yang dikenal memiliki protein yang tinggi dan baik untuk tubuh kita, kalau dipadukan dengan mangrove yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi, pas banget untuk menghilangkan rasa lapar. Udang juga memiliki kandungan astaxanthin yang berfungsi untuk mencegah penuaan dini yang terjadi pada kulit akibat sinar UV. Rasa udang faname yang sudah dimasak dengan bumbu merah, gurih, enak, dan teksturnya lembut banget. Rasa mangrove-nya gimana, Mbak? Nah, untuk mangrove-nya ini enak banget karena udah diolah juga. Darahnya seperti empal, nggak ada pahit dan getirnya sama sekali. Meskipun udang enak untuk dikonsumsi, namun kalau dimakan berlebihan juga tidak disarankan ya, karena udang mengandung kolesterol yang cukup tinggi.